Baik, kita lanjut pada reaksi adisi nukleofilik fosfonium ilit atau yang dikenal dengan reaksi Wittig ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, reaksi Wittig ini adalah reaksi yang akan mengkonversi gugus karbonil dari aldehid dan keton ya, yang ini aldehid dan keton menjadi suatu alkena ya. Nah, alkena ini bisa dia bersifat monosubstitusi ya, monosubstitusi, disubstitusi ataupun trisubstitusi ya. Ada substitusi yang ada di sini ya. Jadi monosubstitusi, disubstitusi atau trisubstitusi ya, yang dimana nanti akan menghasilkan trifenil fosfina oksida, atau kalau istilah Inggrisnya itu adalah dia akan menghasilkan senyawa okso ya, okso fosfina ya, atau oksafosfat ya. Jadi senyawa oksafosfat ya. Jadi itu. Kemudian di sini ada istilahnya ilit dan juga betania ya. Apa sih perbedaannya? Nah, di sini tertulis bahwa kalau ilida itu adalah bahwa ada muatan positif dan muatan negatif dia berdampingan. Seperti apa ini misalnya ini ya? Ada muatan positif dan muatan negatif yang berdampingan. Ini. Nah, kalau betania itu dia tidak berdampingan ya. Dia ada jaraknya. Biasanya jaraknya itu adalah ada 3 ya, ada 3 ikatan tunggal. Ini misalnya ini terhitung ya, ini yang ini ada 1 2 3 nih, ada 3 ya, ada 3 ikatan tunggal. Itu yang kita sebut dengan betania adik-adik sekalian. Nah, dalam proses memahami mekanisme reaksi daripada Wittig ini ya, jadi mirip sekali dia dengan reaksi Grignard ya, dengan reaksi Regen-Grignard. Cuman bedanya kalau Regen-Grignard itu kan organometal, misalnya Regen-Grignard contohnya misalnya CH3 Mg Br misalnya ya. Dia kan juga sama, ini akan memiliki muatan negatif, ini akan memiliki muatan positif. Cuman bedanya dari Regen-Grignard ini Grignard ya, jadi bedanya kalau di reaksi Wittig ya, positif, ion positif dan ion negatif ini adalah unsur organik dan unsur anorganik, tetapi kalau yang di Wittig unsur organik dengan unsur organik, yaitu karbon dengan fosfor. Itu bedanya ya. Kalau di Wittig dengan Grignard mirip sekali. Jadi dia akan menghasilkan suatu karbanion ya, atau ion karbon negatif. Ya, ini yang kita sebut dengan karbanion. Jadi ion karbon yang bermuatan negatif itulah yang akan melakukan reaksi adisi nukleofil ya dari karbanium. Nah, jadi mekanisme reaksinya seperti apa? Nah, pada dasarnya dari sekalian, tahapan daripada mekanisme reaksi dari reaksi Wittig itu sebetulnya ada 3 tahapan penting ya. Kalau kita perhatikan di sini ada adik sekalian ya. Di sini ada reaksi serangan adisi nukleofilik oleh ion karbanium ya. Dari sini. Ini kan serangan nukleofilik ini yang ini ya, yang ini. Yang ini ya. Ini adalah tahapan pertama. Nah, tahapan yang keduanya itu adalah ini ya. Tahapan yang kedua itu adalah serangan atom oksigen ke atom fosfor sehingga dia membentuk siklik ya. Ini tahapan yang kedua. Serangan atom oksigen ini menyerang atom fosfat sehingga menghasilkan ion
bukan ion ya, sehingga menghasilkan senyawa dengan siklik 4. Dan tahapan terakhir itu adalah sikloadisi 2,2 sikloadisi. Ya, ini yang kita sebut dengan 2,2 sikloadisi. Sikloadisi. 2,2 sikloadisi. Nah, bagaimana sih mekanisme reaksinya? Ya, kita pelan-pelan ya, saya gambarkan di sini ya. Dengan senyawa yang sama ya, dengan senyawa yang sama, yaitu di sini dia pakai R2 ya. Oke, tahapan yang pertama itu adalah serangan ion karbanion ke karbonil ya. Tahapan yang pertama serangan ya, serangan ion karbanion atau C yang bermuatan negatif ya, C bermuatan negatif ke karbonil, ke karbonil. Nah, dalam hal ini saya punya aldehid dan keton, misalnya saya tulis lengkap CH3 kemudian C rangkap 2O CH3, kemudian di sini ada C, anggaplah ini CH3 ya, ini CH3 kan, di situ ada R2 tulisannya ya. Di situ akan membentuk PH3. Ini sebetulnya akan menghasilkan ion negatif ya. Ini ion negatif nanti jadinya, yang ini ion positif. Nah, ini akan mengalami serangan dan ini akan menghasilkan suatu ion negatif daripada oksigen. Nah, sehingga ini akan menghasilkan senyawa yang mirip dengan ini ya, mirip dengan yang di sini ya, tahapan yang kedua ini, yaitu saya gambarkan ulang ya, CH3 kemudian C, di sini saya gambarkan ulang ya, di bawah lagi di sini ada CH3, di sini ada atom oksigen ya yang bermuatan negatif ya kan, bermuatan negatif. Kemudian di sini ada atom C, di sini ada CH3 ya, CH3, kemudian ada CH3 juga, di sini ada atom P, penil PH3 ya. Nah, ini akan terbentuk, ini muatan positif ya, dan ini akan ke sini sehingga membentuk struktur CH3. Di sini ada CH3, kemudian di sini ada CH3 juga, ini CH3 juga, kemudian di sini ada O, di sini ada PH3. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah ya, ini tahapan yang kedua ini ya, dia membentuk, ini tahapan kedua, ini tahapan kedua, mohon maaf ya. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah adisi ya. Ini kan serangan setelah ion karbanium ke karbonil, setelah itu serangan ion oksigen ke ion fosfor ya. Kemudian yang ketiga itu adalah siklo 2 sikloadisi ya, sikloadisi yang menghasilkan senyawa oksafosfat. Ini tulisan saya kurang bagus ini. Sikloadisi akan menghasilkan senyawa oksafosfat. Oksafosfat ya,
Oksafosfat itu seperti apa mekanisme reaksinya? Seperti ini kurang lebih ya. Saya gambarkan ulang. C, kemudian di sini ada O, kemudian ada P, PH3, kemudian di sini ada C, di sini ada CH3, ini CH3, ini juga ada CH3, di sini juga ada CH3. Nah, dua sikloadis itu seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini masuk ke sini, kemudian ikatan ini akan masuk ke sini, sehingga akan menghasilkan senyawa CH3, CH3 rangkap 2 CH3, CH3, dan yang terakhir adalah oksafosfat atau yang O rangkap 2 PH oksafosfat itu O rangkap 2 PH3 ya. Nah, kurang lebih seperti ini mekanisme reaksinya.